warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan salatan wa salaman wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para masyayikh, para sepuh, para pengurus NU yang alhamdulillah malam ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas Lailatul Ijtima PRNU Setia Mekar. Semua yang saya hormati bil khusus Sahibul Bait, Sahibul Majlis, pangersa Kang Mas Banser, sinten namanya? Kang Nana, beserta keluarga besarnya tentu. Kita doakan semoga beliau dan keluarga Allah berikan limpahan keberkahan. Amin. Amin. Juga di sini alhamdulillah ada Mbah Yai Sinwan, ada Yai Awal, ada Yai Nur Hidayat, ada Pak Yai Insinyur Sri Mulyono, beliau selaku Rois Suriah. Kita doakan semoga semua yang hadir di sini, Mas Banser semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya, khususnya kepada Ketua Tanfidiyah kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Kita doakan semoga beliau diberikan lancar, sehat, sukses, dan bisa kembali kumpul bersama kita. Amin. Dan di bulan Rajab ini kita bersama-sama terus meningkatkan semangat, aktivitas, ibadah tentu. Semoga mendapatkan barokah hingga bulan Sa'ban tuntas sampai Ramadan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di samping kiri ada ibu-ibu, mbak-mbak. Saya nggak bisa nyebutin namanya ibu. Ada Ibu Banser ini alhamdulillah. Banseriah berarti. Alhamdulillah baru kali ini dihadiri Banseriah ini. Alhamdulillah. Iya. Denwastar. Namanya? Ya. Norak banget. Denwastar. Kagak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Monggo simak. Nanti kalau ada keliru-keliru ya bareng-bareng bareng-bareng bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh hilang mana? La ilaha illallah. Wal maqalatus salasuna lan utawi maqalah kang kaping 30. Maqalah yang ke-30. Iku an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, saking dawuhe panjenenganipun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ngendika kados ngeten, qala dawuh Sayyidina Ali dawuhe arba'atu asya'a qaliluha katsirun. Arba'atu asya'a utai papat pirang-pirang perkara iku qaliluha utawi kidike patang perkara iku katsirun akeh. Jadi kata Sayyidina Ali ada 4 perkara yang sebenarnya jumlahnya nggak seberapa, cuma 4. Nah, kadar sedikitnya di antara yang 4 ini itu dianggap banyak, katsirun. Terus kemudian fayata'adza an-nasu bidzalikal qalil. Yang sedikit, yang 4 tadi yang kemudian dianggap banyak, itu manusia fayata'adza nampalara. Apa nampalara itu? Menerima rasa sakit lah. Fayata'adza merasa sakit.
sopo annasu manusia bidzalikal qalil. Dengan sedikit itu kita ini akan merasakan sakitnya. Kalau pengen gampang lagi terusin. Yang pertama, al-waja'u ay al-alamu. Al-waja'u lara ay al-alamu tegese perih. Coba sekarang Ibu Banseriah ini, saya nanya nih, kalau dapur sudah nggak ada beras, ikan asin kosong, sayur asin nggak ada, minyak goreng nggak ada, duit nggak punya, perut lapar kira-kira. Ini jadi wajah di sini bukan sekedar sakit badan doang, bukan. Kondisi yang membuat sesuatu kita terasa tidak nyaman itu wajah itu. Wajah. Jadi bukan sekedar pas kena pilek, batuk atau apa, bukan. Al wajah padahal baru sekali mungkin kejadiannya. Agak telat jajan, agak telat makan, atau mungkin agak terlambat ke mallnya, itu merasakan itu. Kecil itu sebenarnya, tapi terasa berat. Itu yang dimaksud. Al waja'u, satu, al waja'u ay al alamu. Jadi lara, sakit. Ya, ada kalanya ini sakit yang terasa di badan, ada yang di pikiran, itu pokoknya begitu al waja'u. Yang kedua wal fakru, fakir, kere. Apa fakir? Ay faqdu ma yahtaju, ay faqdu ma yuhtaju ilaihi. Enaknya yuhtaju, dimajhulkan. Yang dimaksud fakir itu adalah faqduma kesepene perkoro, yuhtaju kang den butuhaken opo ilaihi maring ma. Maksudnya fakir itu adalah tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan. Pengen ngudut langka, pengen ngopi ya tinggal sedetik tok, ora cukup. Encer ora karuan-karuan rasanya. Sarapan bukan nggak punya duit, tukang sarapannya nutup semua, kurang modal. ya itu. Jadi yang model begitu ini bisa fakir. Fakir itu jadi tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan. Gampangannya begitu. Itu meskipun sesaat terasa itu. Apalagi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun. Terasa. Sedikitnya itu terasa. Terus wan naru, api, wal adawatu, dan permusuhan. Sebelum ngomongin adawa, permusuhan, nar, geni, api itu manfaat pasti. Manfaat. Nah sekarang ngerokok yang nggak ada api agak susah. Kan begitu, banyak tukang ngerokok, rokoknya masa slop, 20 bungkus filter, tapi nggak ada korek, susah Pak. Wong sang mangsing, makanya saya banyak koreknya itu maksudnya begitu, jangan sampai susah. Itu modalnya korek. Asal bawa korek, kalau rokok belakangan. Sumitro berarti. Paham ya Pak ya? Jadi api ini sedikitnya, apa sih? Sedikitnya tuh terasa banyak. Mana sih di sini? Qaliluha, masyaallah. Qaliluha katsirun. Itu dari sisi kemanfaatannya. Sekarang kalau dari sisi madorotnya, ya Allah, buang puntung rokok di atas sekam yang kering atau di atap. Jare wong Jawa ku belit. Ngerti belit bahasa Inggris? Kami mawon gitu. Kami. Dari alang-alang itu coba lemparin ke puntung rokok, kan kecil itu apinya, bahkan cuma bara doang, tapi besar akibatnya. Itu yang dimaksud. Nah yang terakhir wal adawatu, dan permusuhan. Maksudnya wal adawatu di sini dijelasin. Ayat qasdul idrari al mutamakkini fil qalbi. Qasdul idrari nejo kemelaratan, al mutamak ini kang tumancep, kang tumetep, kang netep fil qalbi ing dalem mati. Ini masya Allah adawah itu sedikit terasa banyak Pak. Maka nanti akan dibawa, akan dijelaskan ini. Makanya jangan coba-coba memantik persoalan yang memunculkan permusuhan. Gak enak duduk Pak, gak nyaman. Dan itu bisa dimulai dari omongan yang melantur. Nah kayak saya kan kalau ngomong ceplas-ceplos gitu. Tapi karena memang modelnya model begitu ya insya Allah yang lain aman lah. Tapi kalau yang biasa nggak ceplas-ceplos jangan dah. Bahaya.
bahaya, omongan ini bahaya. Kalau saya ngomong apa aja dengan beliau ini sudah maklum, mau potongan orang gila begitu dia aja nggak dengerin, begitu, udah beres aman. Tapi kalau umpama yang rapi, model nggak usah dicontohin lah, model si A ini perilakunya, tata keramanya, unggah-ungguhnya, nanti saya juga pengen ngikutin, tapi nggak bisa kalau dibuat-buat kan nggak bisa. Nanti tiba-tiba ngomongnya, ya Allah, nyakitin. Dan dari omongan itu kemudian muncul adawah. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap, apalagi lagi musim begini nih. Apalagi lagi musim begini. Hati. Wal adawatu lan adawah permusuhan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal imani billahi atawaddudu ilan nasi. Ra'sul aqli utawi pokok akal. Ba'dal imani dalam sakwise iman billahi ing Gusti Allah taala iku atawaddudu asih kinasihan. Iku atawaddudu seneng-senengan. Pokoknya duduk bareng, ya berbagi cerita, saling mendengarkan. Jangan pengen didengerin doang, saling mendengarkan. Yang repot kan ngomong terus, giliran yang lain ngomong pergi, waduh. Jangan pengen begitu. Jadi saling memahami, saling mau, ya itulah. Seimbang biar imbang. Nah ini. Balik lagi. Ra'sul akli, pokoknya akal, ba'dal imani setelah iman, maksudnya akal itu akan dipandang sehat, waras, normal, lempeng. Setelah iman itu ya at-tawaddud. Nah ada orang kok seneng adawah, ya kan repot itu. Nah ini Pak, berarti akalnya ya harus dicek itu. Harus diperiksa tukang syuting nih, Mas Badar ini. Mesti diperiksa. Ada orang model begitu. Kalau normal itu mesti senangnya ngumpul, saling asah, saling asih, saling ini at-tawaddud ke sana. Ilan nasi maring manusia, maksudnya dengan manusia. Wa qala sayyiduna Sulaiman alaihi salam libnihi, dawuh Gusti kita, Gusti kula sedaya Nabi Sulaiman alaihi salam maring putrane jeung Nabi Sulaiman dawuh kados ngeten, la tastaksil, la tastakthir, ojo ngakeh no sira, ayyakuna ing yen ta ono ikulaka kedua siro opo alpu sodikin sewu konco, fal alfu qalilun maka utawi sewu iku qalilun gidik. Tak ulangi, ini dawai Nabi Sulaiman, latak taksir, jangan memperbanyak kalian, ayyakuna ing yento, maksudnya kalian jangan merasa sudah cukup, maksudnya begitu. Adakah di sini ada istaksaro, maksudnya amreh bilang-bilang akeh, maksudnya. Yang dimaksud latas taksir, jangan apa sih? Merasa. Nah itu merasa, maksudnya begitu tuh. Saya sobat bilang-bilang akeh, maksudnya begitu. Kalian jangan merasa banyak, punya teman 1000. Kenapa? Karena 1000 itu sedikit. Wah, itu kan sering didengar, teman 1000 sedikit, musuh 1 banyak. Ini ternyata dari sini ada. Walas takillah lan ojo milang-milang siti sopo siro. Kalau tadi la tas taksir, jangan apa sih mengira banyak. Kalau ini jangan mengira sedikit, jangan nganggap sedikit. Ayyakuna laka aduwwun wahidun. Jadi musuh 1 itu jangan dianggap sedikit. Fal wahidu kathirun, 1 itu sebenarnya banyak. Ribet mau ke sono, yang saya temuin ternyata ada hubungannya dengan dia. Padahal musuhnya 1. Mau ke sono, ada komunitas dengan di Walu, susah. Terjegal, mati langkah. Maka ingat, jangan pernah merasa sahabat, teman 1000 itu sudah cukup. Dan sebaliknya, jangan merasa musuh 1 itu sedikit. Sahabat 1000 masih sedikit dan musuh 1 terlalu banyak. Paham ya? Ya lanjut, supaya rada akehan lah. Bismillahirrahmanirrahim.
wal maqalatul hadiyatu wassalasuna, dan makalah yang ke-31 an Hatim al-Asom dari Yai Hatim al-Asom rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan annahu qala, Yai Hatim dawu berkata, arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Langsung maknanya lah, la ya'rifu arba'atu asya'a, 4 perkara tidak mengetahui kadar atau ukuran 4 tersebut kecuali dengan 4. Kecuali 4 yang tahu. Bahasa Indonesia bingung kayak gitu. Jadi ada 4 perkara tidak mengetahui atau dianggaplah tidak diketahui kadarnya kecuali dengan 4 berikutnya. Udah gitu aja. Minal ajnasi, dari berbagai jenis. Fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Sesungguhnya sesuatu itu hanya sesungguhnya bisa dipahami, diketahui dengan cara melihat lawannya. Si A itu baik, begitu kita ketemu si B, kita nggak ngerti kalau A itu orang yang baik, sebab kita belum tahu bahwa si A itu latar belakangnya apa, muncul dari keluarga yang bagaimana, temannya siapa saja. Itu untuk mengetahui si A, kita pahami boleh jadi si B atau si C, boleh jadi itu. Ini gambaran dulu sebelum masuk. Nah, tapi di sini lebih kepada lawan. Apa namanya? Kalau sinonim kan apa namanya? Lawannya. Antonim. Kalau muda 2, maksudnya begitu. Sehat, sakit, kan diketahui begitu. 1 di sini. As-sababu la ya'rifu qadrahu ila suyuh. Sifat kepemudaan itu tidak kita sadari. La ya'rifu, orang ngerti, qadrahu ing ukurane sabab illa suyuhu, angin pirang-pirang wong sing wis pada sepuh. Maksudnya gitu. Jadi pemuda itu tidak pernah merasa, tidak pernah tahu, rasanya ya muda terus. Padahal mata harus disambung, kuping budek, rambut warnanya sudah 2, dengkul koclak, rasanya muda terus. Nah nanti kalau sudah suyuh, betul tahu dia ternyata sudah banyak tidak memiliki kemampuan. Suruh baca harus disambung, suruh denger kadang-kadang harus 4 kali 5 kali, suruh jalan ngos-ngosan, buru-buru olahraga push up. Nah baru menyadari ternyata muda itu seperti itu. Jadi kita tidak sadar bahwa kita ini muda, ini luar biasa. Nanti kalau sudah tua sadarnya, gitu aja kan. Ai ahdul harami. Terus wal afiyatu ai difaul makruhi. Afiyah, sehat jasmani rohani. Afiyah itu apa? Afiyah difaul makruhi, kak tolake perkoro kang den sengiti. Wis pokoknya yang kita tidak sukai itu nggak ada di tengah-tengah kita, itu afiyah. Badannya sehat, pikirannya normal, hatinya tentrem, afiyah. Duitnya banyak. Oh, duit akeh. Wis pokoke nyanding beras, awak waras, barangnya akas. Itu pokoknya luar biasa, luar dalam. Yes. Nah kalau sudah afiyah, itu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kita nggak ngerti kadar ukuran yang namanya afiyah kecuali ahlul bala. Kalau sudah ketimpa cobaan baru, ya Allah ternyata nikmat sehat ke pol-pol, nikmat duwe rezeki, duwe ya udud, duwe terus pokoknya sehat lah. Itu pol-polan baru terasa kalau sudah mendapatkan ujian. Qala al-Ghazali badala hadhil jumlati, ini maksudnya Al-Imam Ghazali memberikan apa sih pengganti dari jumlah kata-kata la ya'rifu qadraha, jumlah-jumlah fi'liyah tadi, dengan kalimat wala ya'rifu qadral ghina illa ahlul faqri. Jadi kita itu
Kadang Pak, sekarang ini rata-rata kan ini orang kaya nih. Amin. Amin ya Allah. Orang kaya. Wong pengen ngerokok ada, pengen minum ya nyandi, pengen ngopi tinggal nyeduh, makan atau acang. Kok kaya gitu lah. Itu akan dirasakan manfaatnya dan ukurannya kalau semuanya sudah tidak ada. Pengen ngopi nggak ono, pengen udut tinggal asem doang, baru terasa bahwa kita ini saat ini alhamdulillah sudah serba ada. Dah. Terus yang terakhir nih, yang ketiga, wasihhatu la ya'rifu qadraha illal mardha. Sehat itu tidak mengerti ukurannya, tidak dimengerti, walaupun ini maklum bacanya saya supaya gampang dimajulkan. La ya'rifu qadraha illal mardha. Jadi yang menyadari nikmatnya sehat itu ya kalau lagi sakit Pak. Kalau lagi begini kelihatan nggak mikir, dikira pas bisulan, mohon maaf bokongnya baru terasa nikmat. Bisa duduk begini kan karena bokongnya pada normal ini. Bayangin kasih udun sebelah lah, bisul semat itu yang kecil itu. Nggak normal udah. Nah, terus. Lafat mardo jam'u maridin illa ahlus saqam, maksudnya begitu. Jadi yang menyadari, yang mengerti ukuran sehat itu pada saat kita sakit. Itu masih begitu tuh. Wal hayatu la ya'rifu qada illal mauta. Dan kita tidak tahu ukuran kita ini hidup. Ini kita nggak ngerti. Hidup di dunia nih. Makanya kita tuh dianggapnya lagi tidur. Pas mati baru bangun. Kita nggak sadar bahwa kita masih hidup. Nanti kalau sudah sadar, pas dikubur, bangun celingak-celinguk, hidung kapas, kuping kapas. Pas bangun, oh ternyata saya ini sudah mati. Udah mikir beli sih. Terusin tuh, cakep. Cakep jauh ya. Nah, rampungin dia. Kalau saya bareng-bareng lah. Jadi bacanya juga bingung nih. Kalau syair Abu Nuwas bidommin nun wabil wawi wasmuhu Al Hasan ibn Hani. Jadi namanya Abu Nuwas dengan dibaca nunnya didomahkan ada wawunya. Aslinya namanya Al Hasan ibnu Hani, namanya Kang Hasan ibn Hani. Kenapa disebut Abu Nuwas? Wasababu talqibihi bi Abi Nuwas lan utawi sababe oleh nglakobine arane Abu Nuwas bi Abi Nuwas kalawan Abu Nuwas annahu yen sa'tuhun Abu Nuwas kana iku ana apa Abu Nuwas lahu iku lahu kedua Abu Nuwas zu abatani. Jadi Abu Nuwas duwe kuncir loro. Dua abatani saya marahnya kuncir itu, enggak tahu bener enggak tuh. Dua sanggul lo kuncir saya dulu saya dapat mana kunciran sih. Dua kuncir loro. Tanah wasani kang obah-obah karone. Jadi kalau jalan tuh obah-obah gitu, goyang-goyang kira-kira begitu. Tataharrokani ala atikihi. Yang kedua kuncir tadi berubah di pundaknya, berubah-ubah kalau lagi jalan tuh. Ya pokoknya makanya terkenal ada yang bilang orang gila, ya kayak begitulah. Gayanya begitu. Abu Nuwas kan terkenal begitu. Nah ini ada bahar tawil. Dunubi in fakartu fiha kafiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u. Lagu ini beribit. Wa ma tom'iya boleh. Wa ma toma'i silahkan. Kok disebut wa ma tom'iya supaya tunnya dapat. Dunubi in fakartu dunubiya nih. Dunubiya in fakartu fiha kafiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u. Enggak tahu tuh apa begitu. Pas banget lagunya. Dulu saya dapat begitu dulu. Ngarang. Nembang ini. Iya, ayan bodo amat ya. Pokoknya kira-kira begitu aja. Baharnya tawil aja. Jadi bacanya nih gak dunubi supaya tunnya dapat dunubia. Gitu kata guru saya. Dunubi bacanya dunubi, tapi kalau dilaguin dunubia supaya ketukannya dapat.
Dzunubi utawi dosa ingsun infakartu fiha katsiratun. Dosaku ini banyak banget. Kalau aku pikirin nih, banyak banget. Dzunubi utawi dosa sane ingsun infakartu lamun mikiri ingsun fiha ing dalam dzunub iku katsiratun akeh. Ya Allah, kalau dipikir-pikir dosanya berjubel-jubel 24 jam sampai nggak bisa ngitung dosa kita, kali seminggu, kali 4, kali sekian puluh tahun. Ayo berapa dosanya? Aduh. Ini nadom ini membuat kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Wa rahmatu rabbi, sementara utawi rahmate pangeranku min dunubi, saking dosa-dosaku. Kalau dibandingkan ini dengan dosa-dosaku, ausau iku luwih jembar, luwih luas. Umpamanya Kang Badar dosanya 100 tahun. Masya Allah. Saya langsung contoh aja. Semuanya sama dosa. Tapi dosa kita cuma 100 tahun. Ayo, saya tanya, rahmat Allah ada batasnya enggak? Ampunan Allah ada batasnya enggak? La nihayatalah. Artinya kita jangan pernah putus asa dengan ampunan dan rahmat Allah. Wa ma tama'i fi sholihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u wa ma tam'iya. Enggak tahu, saya mau dua wajah itu terserah. Toma'aya toma'u, toma'an. Berarti kalau toma'an, toma'i. Wa ma toma'i, aku tidak berharap fi sholihin, dalam berbuat amal soleh, in amiltuhu, ketika aku ngamal. Enggak begitu dipikirin aku ngamal soleh. Ya segitu-gitu aja, paling ngaji ya kepokokan bature anak kancane. Kalau sendirian berdua-dua maka ngawal mah males juga kita. Itu maksudnya nggak terlalu juga ngomong begini karena rame-rame apa, ada kopi, ada udud, begitu kan. Ini ambil tuh ini. Aku nggak berharap banget dari amal solehku. Nih keren nih beliau nih. Walakinnani fi rahmatillahi atma'u, tetapi aku terhadap rahmat Allah sungguh sangat berharap. Atma'u, tomah ingsun. Walakinnani lan tetapi ne ingsun fi rahmatillahi ing dalem ngarep-ngarep rahmat Allah atma'u, ngarep sepengsin. Semoga pengen banget. Wallahu maulaya alladzi huwa khaliqi. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku maulaya, Gusti kula, Tuhanku, alladzi huwa kang utawi Allah iku khaliqi, zat kang ngadamel ingsun. Wa innani lahu abdul ukirru wa akhda'u, sementara sesungguhnya aku lahu terhadap Allah abdun, sekedar hamba, cuma kaula, budak jongos, enggak ada harganya kita ini, rendah serendah-rendahnya. Ukirru, aku mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku, wa akhda'u, tunduk patuh dengan peraturannya. Fa in yaku ghufranu fadzalika rahmatun. Nah kalau begini nih, ghufranu ini berarti ini tarkibnya ini kanatam, jadi isim, nggak butuh khobar. Fa iyaku maka lamun ana opo tinemu fa iyaku maka lamun tinemu opo ghufranu pengampura fadzalika maka utai mengkonon ghufran iku rahmatun rahmat. Nah maksudnya gimana? Kalaulah Allah dengan sifat ghafurnya, terus kemudian dosa kita diampuni, itu semata-mata murni mutlak rahmatnya Allah, welas asihnya Allah. Wong dosanya udah kelewatan masih tetap aja diampuni. Kalaulah bukan rahmat Allah, emang ngukur, emang dihitung sholat kita, ngaji kita model begini? Enggak, cuma sekali mau ngaji juga kepoko bareng-bareng. Tapi ya tetap lumayan. Harapannya mendapatkan rahmat Allah. Wa inni lahu wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Lamun ora anak kang wene fama ana asna'u. Maksudnya kalau umpama ada yang lainnya, terus aku mau berbuat apa lagi? Wong nyatanya tidak ada yang lain. Siapa zat yang maha pengampun? Allah. Siapa yang Rahman? Allah. Siapa yang Rahim? Allah. Siapa yang Syakur? Allah. Tidak ada yang lain. Itu maksudnya.
suwe teman-teman sih bikin aduh. Iya. 15-in sedikit lagi 3 baris kebutlah supaya jangan nyangklak di tengah-tengah. Terus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada an la yuwaqifahu Allah ala qabi amali wa la yansura lahu diwanan falyada bi hadi doa. Nih hafalin nih doanya nih. Hafalin. Ini dawuh jeung Nabi, siapa orangnya yang berharap Allah yuqifahu. Allah yuqifahu. Apa yuqifahu maknanya ya Allah? Allah yuqifahu. Orang apa sih ningali akan Allah yuqifahu, tidak memperlihatkan, tidak ngamblangaken lah sapa Allah ala qabi amali ingatase alane pirang-pirang amale wong. Pengen enggak salahnya kita dibusek oleh Allah, jangan sampai dipamerin sama Allah nanti tuh. Walayan surahu, yang di dunia juga sampai ditutup lah, aib kita ditutup, terus nanti dihapus lah. Waktu duduk bareng di bawah pohon seri dengan si A, yang lain nggak lihat, nggak ada hansip, nggak ada banser, berdua-dua sampai menjelang tarhim baru pulang. Nanti ada di sono. Nah yang begitu tuh pengen dihapus nggak? Pengen. Malu kita nanti ketemu istri kita nanti kan. Walayan suralahu diwanan, walayan suralan orang gumelar, maksudnya dibeberkan, membeberkan lahu kepada orang tersebut diwanan catatan buku. Kalau pengen lepas, pengen lolos, pengen selamat, coba nanti Allah yufiqahu, Allah yuqifahu itu apa tuh mananya saya belum ketemu nih. Tadi mananya diperlihatkan ya, memperlihatkan. Nanti PR lah itu, terserah cari sendirilah. Allah yuqifahu tadi tuh. Ya maksudnya begitu, aib kita ditutup, salah kita dihapus, maksudnya dosanya diampuni. Kalau pengen begitu tuh, fal yad'u, maka becik doa sapa wong bihadat doa, dengan doa ini nih. Fi duburi kulli salatin, di setiap ba'da salat. Fi duburi kulli salatin, ing dalam sak gurine saben-saben salat. Jadi setelah assalamualaikum salat terus wirid biasa, terus kemudian ditambahin doa ini di tengah-tengah doanya. Allahumma wa huwa, doanya tadi nih wa huwa nih. Allahumma inna maghfirataka arja. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu arja itu paling diharapkan. Paling aku harap arja min amali, ketimbang amalku. Amalku nggak berseberapa ya Allah, ampunanmu sangat aku harapkan. Wa inna rahmataka awsa'u, sesungguhnya rahmatmu, kasih sayangmu itu sangat luas dibanding min danbi, ketimbang dosa-dosaku. Bukan berarti terus baca doa ini seenak-enaknya berbuat dosa, bukan. Ini yang doa ini waliullah, ini mau kelas-kelas. Nah, yang waliullah saja doanya begini, apalagi itu maksudnya. Allahumma illam yaku ahlan, ya Allah, kalaulah aku ini bukan ahli an ablugha rahmataka. Saya ulangi, Allahumma illam aku ahlan an ablugha rahmataka, kalaulah aku ini bukan ahlinya untuk menyampaikan rahmatmu. Kalau bukan ahli rahmat, maksudnya nggak pantas kita, potongan kita ini dapat rahmatmu, maka farohmatuka ahlun, rahmat panjenengan itu ahli antablughani, untuk sampai kepadaku. Kalaulah aku ini bukan ahli siraman rahmat, disirami rahmat ini mendapatkan rahmat, maka rahmatmu itu tetap adalah merupakan ahli sampai kepadaku. Masya Allah. Luar biasa. Li'annaha, karena sesungguhnya rahmat Allah maksudnya wasi'at ay ahatot, meliputi, sumberambah, menyebar, meliputi pokoknya kulla syai'in, setiap sesuatu, ya arhamar rahimin, hadat yang maha luwih welas asih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa? Doa. Jangan lupa. Oh, bisa sampai dulu. Haula. Ayo doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ridhoka ya Allah bi barakati fi hadha majlis kulluhum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa fa'ana ya karim irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabatin sayyidina Rasulillahi asma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardu bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dhunubana wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi rizqina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa Ramadana wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, kami minta barokah di bulan Rajab. Ya Allah, kami minta barokah di bulan Sa'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan puasa Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa Sa'bana wa balighna Ramadana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.